terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka dari itu, kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Mohon berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kembali hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan hikmat, kuasa dan kekuatan bagi jemaat untuk hidup benar di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu kepada setiap Tuhan kehidupan umat-Mu, supaya umat-Mu Tuhan berdiri teguh atas kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Dan semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Yesus, kembali pada pagi hari ini saudara akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Tentu saya harapkan jemaat semua bisa melihat dan mendengar ibadah online ini. Ibadah online ini merupakan satu ibadah khusus bagi jemaat untuk mendapatkan berkat-berkatnya melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 8, dan nanti kita baca ayat 1 dan 2. Tema adalah hidup terikat dengan Tuhan Yesus. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sebagai umat pilihan Allah, Israel itu diajarkan hidup untuk mentaati perintah Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, supaya bangsa Israel sebagai umat Allah ini memiliki umur yang panjang dan hidup berbahagia. Nah, yang kedua, supaya jemaat ini melakukan hukum Allah dengan setia, supaya berkat sampai kepada anak cucu. Nah, selain itu Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan Allah Israel itu Esa atau satu. Nabi Musa menegaskan ini supaya Israel ingat Allahnya Israel itu hanya satu. Tuhan satu-satunya Allah Israel. Karena Allahnya orang Mesir itu banyak dan Israel hidup di Mesir 430 tahun. Berhala ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan orang Israel. Maka Israel diajarkan hidup selalu mengingat Tuhan satu-satunya Allah, jangan ada Allah lain. Hidup Israel sebagai umat Allah ini berkaitan dengan Allah. Karena tanpa Allah manusia itu cuma debu tanah yang rapuh, artinya lemah. Israel juga diajarkan memahami kasih Allah dan hidup mengasihi Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu banyak orang Kristen, umat Allah tidak memahami kasih Allah pada manusia. Padahal Yohanes 3:16 itu dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia ini. Maka Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekali lagi banyak orang tidak bisa memahami kasih Allah itu begitu besar kepada manusia. Bahkan ada pengajaran sangat sulit manusia itu masuk surga tanpa perbuatan baik. Nah, tanpa perbuatan baik dan hidup suci, manusia tidak masuk surga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, hati-hati dengan pengajaran ini, kelihatannya baik sekali, tapi berakibat fatal, tidak masuk surga. Karena mereka mengandalkan kebaikannya, kekuatannya sendiri. Nah, tidak ada manusia yang bisa berbuat baik dan hidup suci karena adanya dosa pada manusia. Nah, oleh kasih karunia Tuhan,
salib Tuhan menguduskan manusia beriman. Ya. Nah, baru 1 Petrus 1:3 ayat 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di situ dikatakan kebangkitan Yesus itulah yang memberi hidup, ya, yang menguduskan manusia beriman. Ya, nah, kebangkitan Yesus itulah, ya, orang yang beriman menjadi manusia baru. Maka, ya, ada perubahan karakter. Manusia lama menjadi manusia baru dengan hidup memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik manusia bukan untuk masuk surga, tapi untuk menerima pahala atau upah. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, coba dibaca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayat ini jelas. Manusia masuk surga bukan oleh karena perbuatan baik manusia itu sendiri. Ya, jadi jangan ada manusia yang bermegah, ya, atau dengan kata lain, ya, sombong. Aku masuk surga karena aku ini orang yang baik. Ya, padahal ayat 8 jelas dikatakan manusia diselamatkan, manusia masuk surga karena kasih karunia Tuhan, artinya anugerah, ya, atau pemberian Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, manusia harus berbuat baik baru masuk surga. Tidak demikian. Itu dikatakan ayat yang ke-9. Ya, manusia hanya melakukan apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Itulah kasih karunia. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan? Ya. Nah, seringkali mereka tidak bisa memahami ini. Ya. Yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan sudah menghapus dosa manusia. Tuhan sudah menguduskan manusia, ya, hingga oleh Roh Kudus, ya, perubahan karakter terjadi kepada manusia, dan orang yang beriman, orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, orang itu baru berbuat baik, ya. Tanpa dosa dihapus dulu, sulit manusia berbuat baik karena adanya dosa, ya. Nah, selanjutnya Musa juga mengajarkan hukum Allah pada Israel sampai kepada keturunan anak cucu. Ya, kita melihat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Ya, dia begitu teliti sekali. Ya, bagaimana cara hidup sebagai umat Allah sampai ya dikatakan hukum Allah ini diajarkan sampai kepada anak cucunya, ya, supaya keturunan Israel atau umat pilihan Allah ini betul-betul, ya, menjadi umat Allah, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, kita melihat di sini juga dikatakan, ya, mereka mengikat pada tangan dan dahi. Anak-anak Israel itu tangan dan dahi itu diikat, ya, sebagai satu tanda, ya. Nah, kita melihat tangan ini berbicara waktu bekerja supaya mereka tetap ingat hukum-hukum Tuhan. Yang dimaksud adalah mereka bekerja itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Begitupun juga dahi berbicara pikiran, ya. Jadi hidup umat Allah ini, bangsa Israel ini hidup terikat kepada Tuhan, tidak hidup terikat kepada
keduniawian. Jadi sebetulnya bangsa Israel ini cara mendidik ya di dalam hidup ya beragama atau hidup ya melakukan hukum-hukum Allah ini luar biasa. Ya, tangan dan dahi diikat ya supaya mereka kalau bekerja ya ingat hukum-hukum Tuhan, ya tujuan mereka bekerja adalah memuliakan Tuhan. Begitupun juga mereka hidup ya kita melihat hidup terikat kepada Tuhan, tidak hidup terikat kepada keduniawian. Sebetulnya Israel itu sangat rohani ya. Nah, Israel umat pilihan Allah, maka Allah berikan hukum-hukum yang harus ditaati supaya mereka bahagia. Ya. Jadi hukum-hukum ini diberikan kepada Israel sebagai umat pilihan Allah supaya umat Allah ini atau umat pilihan Allah ini hidupnya bahagia. Ya, bukan hidupnya sengsara. Ya. Kalau kita sebagai orang tua tentu kita ingin melihat anak-anak kita hidup bahagia, sukses dan bahagia. Tidak ada orang tua yang menginginkan ya anak-anak kita ini hidup tidak bahagia, apalagi tidak sukses. Lebih-lebih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu mengatur ya bangsa Israel ya diberi hukum-hukum Allah supaya mereka mentaati dan mereka mengalami hidup yang sukses dan berbahagia di dunia ini. Begitupun juga hidup saudara yang sudah ditebus menjadi umat Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Maka hidup saudara juga terikat oleh hukum-hukum Allah. Ini perlu diperhatikan. Ya, kita sekarang yang sudah percaya, ya, kita dilahir barukan, kita menjadi manusia baru, artinya kita juga menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita juga hidup terikat oleh hukum-hukum Allah seperti bangsa Israel. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dengan kata lain, hidup saudara itu ada berkaitan dengan Allah. Karena Allah yang memberi hidup. Dan hidup untuk Allah. Hidup untuk mentaati perintah Allah. Ya. Orang yang hidup untuk Allah, hidup mentaati perintah Allah, itu pasti hidupnya bahagia. Ya. Karena Allah senang kepada orang yang taat, ya, maka Allah akan memberkati hidupnya dan membuat hidupnya itu berbahagia. Nah, hidup mengasihi Allah itu perintah yang utama. Mengasihi Allah itulah kunci hidup bahagia. Ya, jadi perhatikan sekali lagi saya ulangi, mengasihi Allah itu kunci hidup bahagia. Mengasihi diri dan dunia itu sumber dosa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Selanjutnya saya juga akan sedikit membahas tentang keadaan yang sulit hari-hari ini tentang COVID. Ya. COVID itu juga merupakan batu ujian bagi umat Allah supaya iman menjadi berkualitas. Waktu kena COVID, tetap percaya Allah itu baik. Ya. Nah, percaya di balik penderitaan itu mendatangkan kemuliaan, maka kita tetap bisa mengucap syukur. Karena dituliskan Rom 8 ayat 18, Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. puji Tuhan. Ya. Kalau anak Tuhan ada yang kena COVID menderita, tapi di balik penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Ya. Nah ini kalau dipahami, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. COVID ini bukan menjadikan kita ketakutan, tapi menyempurnakan iman kita. Ya, itu tulis Yakub 1 ayat 2 sampai 4. Ya, jadi sekali lagi, ya saya ulangi, COVID ini bukan menjadikan kita ketakutan, tapi menyempurnakan iman kita. Ya, orang yang hidup terikat dengan Tuhan menang atas pencobaan, tetap mengucap syukur dan hidup bahagia. Karena COVID tidak bisa mempengaruhi hidupnya menjadi ketakutan. Karena kekuatan Roh Kudus melebihi rasa ketakutan manusia kepada COVID. Ya.
Saya akan memberikan contoh anak-anak Tuhan jangan hidup dalam ketakutan karena Allah itu begitu baik. Allah memperlengkapi hidup kita ya dengan rohnya ya supaya hidup kita tetap berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Coba dibaca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Ya. Yang memahami dan percaya tentu dia tidak merasa takut lagi atau dengan kata lain dia bebas dari rasa ketakutan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saya ditanya seseorang, ya, apa saya ini tidak takut COVID? Tentu saya jawab tidak. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya takut kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau ada yang tanya lainnya, apa senang kena COVID? Tentu saya juga jawab tidak. Ya, itulah sebabnya saya pakai masker dan jaga jarak. Nah, inilah yang saya maksud iman dan hikmat itu harus seimbang. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita itu diperlengkapi Allah dengan iman. Karena melalui iman, kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, firman Tuhan mengatakan iman kita itu mengalahkan dunia. Karena orang yang beriman itu ada campur tangan Allah dalam kehidupannya. Maka iman mengalahkan dosa dan segala ketakutan. Allah itu bekerja melalui iman. Kuasa Allah dinyatakan melalui iman. Ya, hidup menang atas dosa, hidup menang atas masalah hidupnya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 itu dituliskan, tanpa iman tidak ada manusia yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya hiduplah dengan iman. Ya. Nah, di dalam Yakub 1 ayat 6 dan 7, tanpa iman manusia dikatakan seperti gelombang laut diombang-ambingkan oleh angin. Ya, artinya kehidupan tanpa iman, kehidupan tanpa kepastian. Ya, jadi sekali lagi kita diselamatkan oleh iman. Ya, iman mendatangkan kasih karunia. Ya, kasih karunia ini yang menyelamatkan hidup kita. Jadi itu penting sebagai ya orang-orang yang memiliki iman. Maka saya jelaskan sekali lagi, hiduplah oleh iman. Ya, nah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau tanpa iman tadi saya katakan hidup tanpa kepastian. Hidup menjadi sia-sia. Tidak ada pertolongan dari Allah. Hidup orang beriman itu terikat dengan Allah. Ya, dan orang itu melakukan kehendak Allah. Hidup orang beriman itu hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, orang yang beriman itu mendapat kasih karunia Allah. Ya. Nah, sekali lagi berbicara tentang seseorang masuk surga, ya sampai ada tadi saya jelaskan ada pengajaran kalau kita tidak berbuat baik, tidak memiliki kebaikan, kita tidak bisa masuk surga. Perbuatan baik itu dilakukan setelah kita beriman atau setelah kita diselamatkan. Ya, nah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah itu tidak mempersulit anak-anak Tuhan masuk surga. Ya, banyak yang keliru. Wah, masuk surga itu sulit. Loh, sulit itu kalau orang berdosa. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, ya sekali lagi Allah tidak mempersulit anak-anak Tuhan itu masuk surga. Kita anaknya. Surga itu rumah Tuhan, rumah anak-anak Tuhan.
Masa ada anak masuk rumahnya, bapaknya mempersulit, ya, bapak jasmani, ya, apalagi bapak di sorga, ya. Jadi, ya, kita harus memiliki satu pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Yang mengajarkan masuk sorga sulit, ya, sorga dikatakan sorga bukan murahan, ya memang betul. Sorga itu bukan murahan. Masuk sorga bukan murahan, itulah betul. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membuka pintu sorga melalui salib Tuhan. Ya, nah, kalau Tuhan tidak membuka sorga melalui salib Tuhan, memang sulit sekali. Tapi kalau Tuhan sudah membuka sorga melalui salib Tuhan, tidak ada yang sulit. Ya, anak-anak Tuhan masuk sorga. Wong itu rumah kita. Ya, Tuhan itu Bapa kita, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat kematian Yesus itu menghapus dosa. Kebangkitan Yesus itu menguduskan kita. Ya. Jadi kita ini sekarang adalah anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita dikuduskan ya supaya menjadi anak-anak Tuhan, ya. Tidak sulit masuk surga. Ya. Jadi sekali lagi, supaya anak-anak Tuhan itu tidak sulit masuk surga. Kita sudah dikuduskan, pintu surga sudah dibuka melalui salib Tuhan. Apanya yang sulit? Ya sudah tidak ada. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat, inilah yang seringkali saya sebut, manusia beriman mendapat kasih karunia Allah. Ya, jadi saudara, orang-orang yang beriman sudah mendapat kasih karunia Allah, menjadi anak-anak Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang sulit saudara masuk surga. Ya, karena kemurahan Tuhan. Nah, yang mengajarkan masuk surga sulit itu tidak memahami pengajaran kasih karunia Bapa. Ya. Jadi mereka menganggap, wah sulit sekali masuk surga. Itu karena mereka tidak memahami kasih karunia Bapa. Memang kalau orang tidak mendapat kasih karunia Bapa ya sulit sekali. Bahkan tidak bisa masuk. Ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, anak-anak Tuhan hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa kita ini semua hidup dalam kebahagiaan. Ya, siapa yang ya bapak jasmani tidak ingin anaknya hidup bahagia? Saya rasa tidak ada. Lebih-lebih bapak di sorga. Ya. Nah, hidup bahagia oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, dan Roh Kudus sumber sukacita menyertai hidup saudara. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara hidup bahagia itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Hiduplah selalu mengucap syukur. Kalau bangsa Israel sebagai umat Allah diberi hukum-hukum Allah untuk ditaati supaya mereka hidup bahagia. Begitupun juga kita anak-anak Tuhan, ya kita juga diberi hukum-hukum Allah untuk ditaati supaya kita pun juga ya memiliki hidup yang berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Kita akan masuk di dalam doa. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah sampaikan kepada seluruh jemaat. Kiranya kebenaran firman-Mu termeterai dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup seturut firman-Mu. Mereka hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam Roh Kudus. Tidak ada perasaan takut dalam kehidupan umat-Mu. Karena mereka sebagai anak-anak Allah, mereka sudah diperbaharui kehidupannya. Ada kasih karunia yang limpah atas kehidupan umat-Mu. Dan mereka bersuka cita di dalam Engkau. Engkau juga memperlengkapi Tuhan, umat-Mu dengan iman yang mendatangkan kuasa Allah untuk memberikan pertolongan bagi umat yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan semua yang mendengarkan live pada pagi hari ini,
seluruh jemaat, juga umat yang lain. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.